Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Smart School, generasi smart berkarakter cerdas Ki. Apa kabar sahabat smart? Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan saya Ruslan pada mata pelajaran ekonomi. Dan hari ini kita masih akan membahas materi tentang akuntansi perusahaan jasa dengan topik utama neraca saldo setelah penutupan. Seperti apa itu neraca saldo setelah penutupan? Simak penjelasan berikut ini. Sebelum kita lebih jauh mengelaborasi tentang neraca saldo penutupan, maka sahabat smart, saya mengingatkan kembali tentang materi-materi kita sebelumnya. Tentunya dalam jalur siklus akuntansi perusahaan jasa. Ya, yang diawali dari bukti transaksi, kemudian pencatatan ke dalam jurnal umum, dan dari jurnal umum diposting ke buku besar, dari buku besar diringkas ke dalam neraca saldo, dan saldo-saldo yang belum menggambarkan keadaan sebenarnya dibuatkan jurnal penyesuaian. Nah, setelah jurnal penyesuaian, kita susun kertas kerja atau neraca lajur, worksheet. Setelah itu kita buat laporan keuangan yang di dalamnya ada 5 neraca, ada laporan perhitungan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, arus kas, cash flow, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, setelah laporan keuangan disusun, kemudian jurnal penutup. Ini sahabat smart, materi kita yang pertemuan sebelumnya adalah jurnal penutup. Dan hari ini kita akan membahas tentang neraca saldo setelah penutupan. Nah, namun sebelum kita menyusun neraca saldo setelah penutupan, terlebih dahulu sahabat smart, seperti di langkah-langkah awal setelah penjurnalan, kemudian kita posting ke buku besar. Begitupun dalam neraca saldo setelah penutupan, kita harus setelah jurnal penutup, kemudian kita posting ke buku besar setelah penutupan. Nah, mari kita berlatih bagaimana cara memposting jurnal penutup ini ke dalam buku besar. Jadi, ini adalah tampilan buku besar, tampilan jurnal penutup yang kemarin sahabat smart dengan kasus Salon Tiara ya, untuk per 31 Desember tahun 2020. Nah, ini kemarin jurnal penutupnya, menutup pendapatan, jasa, dan juga menutup beban. Kemudian kita tutup ya, ikhtisar laba rugi yang kemarin ini ditutup pada akun modal, kemudian menutup akun prive dengan mendebit modal dan mengkredit akun prive. Nah, jurnal penutup ini dibutuhkan dalam menyusun atau membuat buku besar. Jadi semua akun-akun dalam jurnal penutup ini, tentunya akun nominal, akun sementara, itu kita posting semua ke dalam buku besar. Ya. Dan kita lihat bagaimana cara mempostingnya. Nah, yang pertama adalah akun prive. Jadi, prive di buku besar, sebelumnya di prive itu ada saldo. Prive itu bersaldo di debit sebesar Rp150.000. Kemudian di jurnal penutup, prive ini dia berada atau dicatat di sisi kredit. Di sisi kredit. Jadi, debit, saldo debit ketemu dengan jurnal penutup di kredit, dua nilai yang saling berlawanan, makanya ini diperkurangkan. Jadi, sekarang nilainya menjadi 0. Jadi, pada akun buku besar, saldo prive menunjukkan angka 0. Ya. Kemudian buku besar berikutnya adalah buku besar pendapatan.
Jadi di neraca saldo pendapatan itu sebesar Rp5.500.000 dicatat di sisi kredit, maka tentunya bersaldo kredit. Kemudian di jurnal penutup pendapatan dicatat di sisi debit. Jadi sekali lagi berlawanan, satu di saldo kredit, kemudian jurnal penutup debit, maka diperkurangkan. Hasilnya berapa? Tentunya hasilnya 0. Maka pendapatan bersaldo 0. Ya. Lanjut ke buku besar. Kita lanjut di buku besar beban listrik, air, dan telepon. Di neraca saldo tercatat saldo debit beban listrik, air, dan telepon Rp200.000. Ya, kemudian di jurnal penutup beban listrik, air, telepon dicatat di sisi kredit. Makanya debit ketemu kredit diperkurangkan, saldonya 0. Ya. Lanjut. Sekarang buku besar beban gaji. Ya, sama halnya dengan beban listrik tadi. Di beban gaji pun demikian. Di neraca saldo dia bersaldo debit sebesar 1.500.000, kemudian di jurnal penutup bersaldo kredit 1.500.000, debit ketemu kredit diperkurangkan, hasilnya menjadi 0. Jadi saldo akun beban gaji menunjukkan angka 0. Lanjut, buku besar perlengkapan. Nah, di buku besar perlengkapan ini, di neraca saldo menunjukkan saldo Rp300.000, kemudian dicatat di sisi debit, kemudian di jurnal penutup beban perlengkapan di kredit dicatat jadi sebesar Rp300.000, jadi nilainya juga 0. Ya. Lanjut, buku besar berikutnya adalah buku besar beban sewa. Di neraca saldo beban sewa dicatat di debit sebesar Rp600.000. Kemudian di jurnal penutup itu tercatat Rp600.000 di kolom kredit. Sekali lagi, debit ketemu dengan kredit diperkurangkan, maka hasilnya menjadi 0. Iya. Nah, lanjut. Kita lanjut di buku besar penyusutan peralatan. Nah, di neraca saldo bersaldo debit Rp200.000, kemudian di jurnal penutup bersaldo kredit Rp200.000, hasilnya diperkurangkan, maka saldo akun beban peralatan menjadi 0. Iya. Lanjut. Buku besar berikutnya adalah buku besar ikhtisar laba rugi. Nah, tadi di awal tadi di jurnal penutup ikhtisar laba rugi itu ketika menutup pendapatan di debit, ikhtisar laba rugi di kredit Rp5.500.000, maka bersaldo kredit Rp5.500.000. Kemudian beban perlengkapan, beban sewa, telepon, air, listrik, gaji, penyusutan peralatan tadi ya semuanya di debit, maka angkanya menunjukkan Rp2.700.000. Kemudian ada lagi modal yang di kredit ya 2.700.000 ya, ikhtisar laba rugi pada modal ini di debit 2.700.000, di debit ketemu dengan kredit, saldo kredit 2.700.000, maka nilainya menjadi 0. Maka saldo akun ikhtisar laba rugi juga menjadi 0. Nah, setelah dibuatkan buku besar setelah penutupan, maka sahabat Semar, tampilan neraca saldo Salon Tiara akan nampak seperti ya di slide di atas. Jadi kalau kita perhatikan di atas, sahabat Semar, akun pendapatan, beban atau semua akun nominal, akun sementara itu semuanya sudah hilang dari neraca saldo setelah penutupan. Kenapa? Karena saldonya sudah 0, betul. Jadi akun yang nampak di neraca saldo setelah penutupan ini, setelah dibuatkan buku besar penutupan, tinggal akun harta, utang, dan modal. Dengan kata lain, yang tersisa adalah hanyalah akun real. Nah, Sobat Semar, itu tadi cara menyusun neraca saldo dengan menggunakan alur buku besar setelah penutupan.
Nah, bisakah neraca saldo disusun tanpa buku besar penutupan? Bisa saja, tentunya dengan alat bantu kertas kerja atau worksheet. Namun sebelumnya kita lihat dulu apa sih itu neraca saldo? Ya, neraca saldo setelah penutupan ini adalah suatu laporan yang digunakan untuk menyusun kembali saldo-saldo akun real yang akan dijadikan pedoman untuk menyusun neraca awal periode selanjutnya. Jadi sahabat Semar, setelah neraca saldo setelah penutupan ini kita susun dan sudah dipastikan keseimbangan debit dan kredit itu sudah tepat, maka inilah nantinya yang akan menjadi neraca awal pada periode akuntansi berikutnya. Nah, kemudian apa sih tujuan dari neraca saldo setelah penutupan ini? Tujuan utamanya adalah tentunya memeriksa kebenaran saldo dan keseimbangan dari jumlah kredit ataupun debit setelah dilakukan jurnal penutup. Ya, jadi kegiatan pemeriksaan ini berguna untuk membandingkan data dari neraca saldo penutup, neraca lajur, serta laporan keuangan. Nah, kalau begitu sumber data dari penyusunan neraca saldo setelah penutupan ini dari mana? Yang pertama adalah sumber datanya tentunya dari jurnal penutup. Kemudian yang kedua, kertas kerja, kolom laba rugi dan neraca. Nah, bagaimana langkah-langkah menyusun neraca saldo setelah penutupan? Yang pertama, Sobat Semar, sandingkan kertas kerja, kolom laba rugi, dan kolom neraca dengan jurnal penutup. Ini nanti kita akan praktekkan pada worksheet kertas kerja. Jadi tanpa menggunakan buku besar setelah penutupan. Kemudian yang kedua, posting jurnal penutup. Ya, tadi sudah diposting. Kemudian yang ketiga, jumlahkan kolom laba rugi, neraca, dan jurnal penutup pada kolom neraca saldo setelah penutupan. Nah, mari kita berlatih, Sahabat Semar. Jadi, di slide ini sudah tampil, ini kertas kerja, ya, kertas kerja yang sudah saya cut, sudah saya tutup untuk kolom neraca saldonya, kemudian penyesuaian dan juga neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi kita buang itu karena yang kita butuhkan hanyalah kolom laba rugi dan neraca. Kenapa? Karena yang mau ditutup adalah hanyalah akun sementara atau akun yang terdapat pada perkiraan laba rugi. Makanya yang tampil hanyalah kolom laba rugi dan juga neraca. Nah, mari kita sama-sama perhatikan. Coba simak baik-baik Sahabat Semar, ya. Yang pertama, kita pindahkan, kita posting. Ya. Ini jurnal penutupnya ini adalah pendapatan jasa. Jadi yang pertama kita pindahkan adalah pendapatan jasa yang nilainya 5.500.000 ini kita pindahkan ke pendapatan jasa kolom debit sebesar 5.500.000 rupiah. Nah, kemudian yang lawannya, tandingannya, akun tandingannya adalah ikhtisar laba rugi sebesar 5.500.000 rupiah. Juga kita posting atau pindahkan ke kolom ikhtisar laba rugi sebesar 5.500.000 rupiah. Berikut. Nah, sekarang kita posting untuk jurnal penutup, menutup akun beban. Kita masukkan ikhtisar laba rugi di debit 2.800.000 rupiah. Sahabat Semar, kita cari kolom debit ikhtisar laba rugi. Ya, jadi ikhtisar laba ruginya ya ini ya, ikhtisar laba rugi kolom debit. Kita pindahkan di kolom debit sebesar 2.800.000 rupiah. Nah, sementara akun yang dikredit, akun tandingannya adalah satu beban perlengkapan, kita pindahkan juga. Ini beban perlengkapan, dia tempatnya di kredit. Ya, beban perlengkapan di kredit 2.800.000 rupiah. Sorry, 300.000 rupiah. Kemudian beban sewa
juga kita pindahkan di kolom kredit sebesar Rp600.000. Ya. Setelah itu beban telepon, listrik, dan air juga kita pindahkan sebesar Rp200.000 di kolom, tentunya di kolom kredit. Kemudian beban gaji sebesar Rp1.500.000 juga kita pindahkan di kolom kredit. Dan beban penyusutan peralatan sebesar Rp200.000 juga dipindahkan di kolom kredit. Ya. Sehingga hasilnya nampak seperti ini. Nah, Sahabat Semar, setelah kita memposting akun beban ini dan ikhtisar laba rugi, selanjutnya yang kita posting adalah akun Prive. Ya, Prive, kalau jurnal penutupnya Prive itu kan modal di debit, Prive di kredit. Nah, yang pertama kita pindahkan tentunya yang di debit dulu. Dalam hal ini akun modal. Ya, kita lihat cara perpindahannya. Akun modal Rp150.000. Ini kita pindahkan di kolom debit. Nah, setelah modal, kemudian kita pindah di akun Prive. Prive-nya di jurnal penutup sisi kredit. Di kertas kerja kita pindahkan juga di jurnal penutup kolom kredit. Rp150.000. Nah, lanjut. Ini sudah ada 3 akun yang sudah kita input. Sekarang kita input atau kita posting ikhtisar laba rugi pada modal. Ini untuk menutup akun ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi dicatat di jurnal penutup, dicatat di sisi debit Rp2.700.000. Ya. Kemudian di kredit, modalnya dipindahkan di kredit. Nah, Sahabat Semar, mungkin ada yang bertanya, di sini kan, ya, yang di sini mestinya dicatat di sini 2.700.000. Mestinya dicatat Rp2.700.000. Tapi ini kan sudah ada isi kolomnya, Sahabat Semar ya. Sudah ada isi kolomnya Rp2.800.000 dan tidak mungkin dicatat di bawahnya atau di atasnya. Maka ini kita jumlahkan saja. Ini kita jumlahkan. Maka setelah dijumlahkan, hasilnya ikhtisar laba rugi di kolom debit menjadi Rp5.500.000. Jadi Rp5.500.000, Rp2.700.000 tadi dijumlahkan dengan Rp2.800.000. Nah, sekarang Sahabat Semar, setelah semua akun-akun nominal yang di jurnal penutup tadi kita sudah pindahkan atau posting ke dalam kolom jurnal penutup di kertas kerja ini, maka hasilnya akan nampak seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah diinput semuanya, tinggal kita pindahkan satu persatu akunnya. Kita mulai dari akun yang paling di atas, yaitu akun kas. Ya, dengan kode akun, nomor akun 101. Kita pindahkan. Nah, kas, akun kas di sini di neraca tercatat Rp4.500.000. Di jurnal penutup tidak ada perubahan. Artinya neraca tidak memiliki akun tandingan. Karena tidak memiliki akun tandingan berdiri sendiri, maka kas di kolom debit ini langsung saja kita pindahkan di neraca saldo setelah penutupan, juga di kolom debit. Ingat Sobat Smart, kalau di neraca dia posisinya debit, maka di neraca saldo setelah penutupan juga harus dicatat di sisi debit. Nah, sekarang piutang. Piutang pun demikian. Piutang tidak memiliki tandingan, saldo tandingan di jurnal penutup, maka piutang kita pindahkan saja di neraca saldo setelah penutupan. Nah, kenapa piutang di neraca saldo setelah penutupan? Ya. Kenapa di kolom debit? Ya, karena memang di neraca dia berada di saldo debit atau bersaldo normal debit. Nah, kemudian perlengkapan.
Ya, perlengkapan pun demikian. Perlengkapan langsung saja dipindahkan di neraca saldo setelah penutupan. Sewa dibayar di muka juga langsung kita pindahkan karena tidak ada perubahan di jurnal penutup. Lanjut, peralatan pun demikian, pindah 2 juta di neraca saldo setelah penutupan. Kemudian akumulasi penyusutan di neraca berada di posisi kredit, maka di neraca saldo setelah penutupan juga dicatat di sisi kredit sebesar Rp400.000. Ya, kemudian utang usaha. Nah, ini utang usaha Rp400.000, utang tentunya dia bersaldo normal kredit. Maka di neraca dia dikredit, akun utang ini dikredit, kemudian di neraca saldo setelah penutupan juga dicatat di sisi kredit Rp400.000. Nah, sekarang modal. Nah, ini yang modal. Ini sahabat semar, ini modal ini yang harus diperhatikan baik-baik, dicermati baik-baik. Modal ini di neraca tercatat Rp5 juta, berarti ini adalah modal awal 5 juta. Kemudian ada lagi di debit Rp150.000 dan selanjutnya ada lagi di kredit Rp2.700.000. Maka caranya sahabat semar menentukan nilainya adalah, ya, modal yang berada di sisi kredit sama-sama kredit, ini sama-sama kredit, ini dijumlahkan. Jadi 5 juta dijumlahkan dengan Rp2.700.000, hasilnya Rp7.700.000. Kemudian ini hasilnya ini nanti ini diperkurangkan dengan yang di debit Rp150.000. Jadi sekali lagi, yang sama-sama kredit kita jumlahkan, kemudian diperkurangkan dengan di sisi debit Rp150.000. Maka nilai atau saldo modal Nyonya Tiara adalah sebesar Rp7.500.000. Tentunya tetap dicatat di kolom kredit. Kenapa? Karena saldo normal dari modal adalah kredit. Lanjut. Nah, setelah modal kemudian prive. Nah, ini prive ya, prive Nyonya Tiara. Ini di neraca ada Rp150.000 di kolom debit. Kemudian di jurnal penutup dicatat di kolom kredit, sisi kredit. Ini menunjukkan posisi yang berlawanan. Satu debit, satu kredit, makanya diperkurangkan. Setelah diperkurangkan tentu hasilnya akan menjadi 0. Tapi ya tidak perlu dicatat ya. Angka 0-nya tidak perlu dicatat. Cukup kita kasih strip. Ya. Kita kasih strip seperti ini. Ya, jadi sudah tidak bersaldo lagi, prive-nya sudah menjadi 0. Nah, sekarang pendapatan jasa. Pendapatan jasa. Oke. Pendapatan jasa di neraca itu tercatat atau di rugi laba ya, di laba rugi, pendapatan jasa di laba rugi itu dicatat di sisi kredit sebesar Rp5.500.000. Kemudian di jurnal penutup dicatat di sisi debit. Ini juga menunjukkan posisi yang saling berlawanan. Di laba rugi dicatat di sisi kredit, kemudian di jurnal penutup dicatat di sisi debit dengan angka yang sama, maka tentunya sahabat semar ini kita perkurangkan sehingga menghasilkan saldo 0. Namun sekali lagi tidak perlu kita tulis angka 0, cukup kita kasih strip saja. Ya. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi tidak muncul lagi nilai pendapatan jasa. Kemudian beban listrik, air, dan telepon. Beban listrik, air, dan telepon di kolom laba rugi itu dicatat di sisi debit Rp200.000. Kemudian setelah dibuatkan jurnal penutup dicatat di sisi kredit Rp200.000. Lagi-lagi ini menunjukkan
angka atau posisi yang berlawanan, maka diperkurangkan. Debit ketemu kredit atau kredit ketemu debit, ya kita harus perkurangkan dengan saldo yang sama, maka tentunya hasilnya pasti 0. Betul. Nah, sekarang beban gaji. Ya. Beban gaji sama saja dengan beban listrik. Beban gaji di kolom laba rugi juga dicatat di posisi debit sebesar Rp1.500.000. Kemudian di jurnal penutup dicatat di sisi kredit Rp1.500.000. Ya, debit ketemu kredit diperkurangkan, hasilnya menjadi 0. Jadi saldo beban gaji juga menjadi 0. Lanjut, beban perlengkapan. Beban perlengkapan di laba rugi, di kolom laba rugi dicatat di sisi debit Rp300.000. Kemudian di jurnal penutup dicatat di sisi kredit Rp300.000. Ya, lagi-lagi posisi yang berlawanan diperkurangkan dengan nilai yang sama, maka tentunya akan bersaldo 0. Beban sewa. Sama, beban sewa. Beban sewa, beban penyusutan, yang semuanya bersaldo debit di kolom laba rugi, kemudian bersaldo kredit di jurnal penutup, saling berlawanan, posisinya diperkurangkan, hasilnya menjadi 0. Semuanya bersaldo 0. Nah, sekarang utang gaji. Utang gaji ini di neraca 250.000. Ini tidak mengalami perubahan di jurnal penutup. Kenapa? Karena utang gaji itu adalah akun real. Akun real itu tidak ditutup. Yang ditutup hanyalah akun nominal atau akun sementara. Karena tidak ditutup, maka utang gaji ini langsung saja kita pindahkan di kolom neraca saldo setelah penutupan, tepatnya di sisi kredit, ya sama dengan di neraca. Ingat, saldo normal utang adalah kredit. Nah, kemudian ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi di jurnal penutup di kolom debit menunjukkan angka atau saldo Rp5.500.000. Kemudian kolom kredit juga Rp5.500.000. Ini kan tentu posisinya berlawanan. Maka kita perkurangkan saja. 5.500.000 dikurangi 5.500.000, hasilnya adalah 0. Ya, jadi ikhtisar laba rugi juga menjadi bersaldo 0. Nah, semuanya sudah kita inputkan. Jadi bagaimana langkah selanjutnya? Setelah kita input semua, kita pindahkan semuanya satu persatu. Saldo dari akun ini kita pindahkan satu persatu, sahabat Smart. Maka langkah selanjutnya adalah kita cek keseimbangan debit dan kreditnya. Maksudnya jumlah yang di saldo yang di debit dengan jumlah saldo yang di kredit, kita cek keseimbangannya. Berapa jumlahnya saldo debit? Saldo debit jumlahnya Rp8.600.000. Sekarang yang sisi kredit Rp8.600.000. Ini sudah menunjukkan posisi yang seimbang. Nah, kalau sudah menunjukkan posisi yang seimbang ini, berarti ada kemungkinan neraca saldo setelah penutupan yang sudah kita buat ini itu sudah benar. Nah, sekarang kita rapikan, Sobat Smart. Kita rapikan, kita susun kembali neraca saldo setelah penutupan ini, akunnya kita susun kembali berdasarkan tingkat likuiditasnya. Ya. Nah, seperti apa tampilannya? Kita lihat tampilannya, Sobat Smart, setelah kita menyelesaikan kertas kerjanya. Nah, sekarang seperti inilah tampilan neraca saldo setelah penutupan Salon Tiara. Setelah kita bukukan ke dalam kertas kerja.
Nah, sekarang coba Sobat Semar amati baik-baik. Di neraca saldo setelah penutupan ini, kira-kira apa yang hilang? Tentunya yang hilang adalah semua akun nominal atau perkiraan yang ada di laba rugi. Perkiraan apa itu? Pendapatan. Di tampilan ini sudah tidak ada lagi pendapatan, tidak ada lagi beban, tidak ada price. Kenapa? Karena saldonya sudah 0. Maka tidak perlu lagi kita catat. Ya. Nah, yang kedua, coba Sobat Semar perhatikan sekali lagi. Kira-kira di neraca saldo setelah penutupan ini, akun apa saja yang tinggal? Betul, ada akun real. Akun real itu terdiri dari ada harta, ya, ini adalah harta yang tinggal, kemudian ada utang dan juga modal. Ada harta lancar, harta tetap, utang dan modal. Jadi kuncinya adalah setelah kita membuat neraca saldo setelah penutupan, yang tampak di neraca saldo setelah penutupan hanyalah akun harta, utang, dan modal. Nah, sahabat Semar, inilah nantinya yang akan menjadi neraca awal pada periode akuntansi berikutnya. Nah, sekarang selanjutnya ya, ekspresikan aksimu. Ini pernyataan yang benar tentang neraca saldo setelah penutupan. Kita lihat poin A. Setelah akun real ditutup, maka neraca saldo setelah penutupan tinggal akun nominal. Ingat sahabat Semar, yang ditutup itu bukan akun real, tetapi akun nominal. Maka ini sudah pasti ini salah. Berarti A salah. B, akun nominal pada neraca saldo setelah penutupan menunjukkan saldo yang sama pada buku besar setelah penutupan. Ya, padahal akun ini di neraca saldo setelah penutupan ini tidak muncul lagi karena nilainya sudah 0. Maka ini juga salah. D, semua akun nominal tidak tampak lagi pada neraca saldo penutupan, yang tampak hanya akun real. Ini kemungkinan ada benarnya ya. Kita lihat satu persatu. Ini tadi jawabannya dari sahabat Semar yang Nuria tadi ya. Kemudian poin D, akun yang tersisa adalah harta, utang, dan ikhtisar laba rugi. Jadi yang tersisa ini benar, harta, utang benar, tetapi ikhtisar laba rugi ini salah. Ini tidak tampak lagi di neraca saldo setelah penutupan karena sudah ditutup. Saldonya menunjukkan angka 0. Nah, berarti D salah juga. Nah, E, neraca saldo setelah penutupan tetap menampilkan akun real dan nominal. Jadi ini ada akun real nominal. Akun real oke. Ini tetap ada. Tapi akun nominal tidak tampak lagi. Tidak tampak. Maka jawaban yang benar adalah C. Tadi jawabannya Nuri ini benar. Oke. Luar biasa ya sahabat Semar. Berarti betul-betul tadi ya sahabat kita ini dia menyimak materi dengan seksama. Oke. Kita lanjut. Kita lanjut di ini soal tantangan yang kedua ini. Ya, ini yang kedua. Setelah dilakukan penutupan atas akun nominal, maka akun yang nampak pada neraca saldo setelah penutupan adalah A, pendapatan dan beban, B, pendapatan, beban, dan price, C, ikhtisar laba rugi, modal dan price, D, harta, utang, dan ikhtisar laba rugi, dan E, harta, utang, dan modal. Kita lihat satu persatu opsinya. Jadi
setelah dilakukan penutupan atas akun nominal, maka akun yang tampak pada saldo setelah penutupan adalah ya, pendapatan dan beban. Pendapatan dan beban tentu ini ya tidak tampak lagi karena ini sudah bersaldo 0. Jadi tidak tampak lagi. Kemudian pendapatan beban prive juga ini tidak muncul karena ini sudah ditutup juga ya, sama dengan ini sudah ditutup. Ya. Kemudian ikhtisar laba rugi, modal prive ini juga tidak masuk. Ini tidak ada lagi di saldo setelah penutupan. Modal ada ya, tapi prive-nya tidak nampak lagi, ikhtisar laba rugi pun demikian. B. Harta, utang, dan ikhtisar laba rugi. Ini ada di saldo, utang juga ada, tapi ikhtisar laba rugi sudah tidak ada karena sudah bersaldo 0. Berarti jawabannya adalah harta, utang, dan modal. Jadi jawaban sahabat kita tadi itu benar ya, luar biasa. Jadi sahabat Smart, ya ada lagi? Oh ternyata sudah, terima kasih. Iya. Jadi sahabat Smart, pembelajaran kita hari ini sungguh sangat luar biasa ya. Sahabat Smart sangat antusias untuk mengikuti pembelajaran ini dan ini kemajuan yang luar biasa. Dari 2 pertanyaan semuanya dijawab dengan benar. Ini mengindikasikan bahwa ternyata sahabat Smart luar biasa dan juga betul-betul smart ya. Jadi seperti itulah dalam belajar. Kunci pembelajaran adalah simak baik-baik materinya. Insya Allah pasti Anda bisa memahami apa yang Anda simak ya. Kata orang bijak, pembicara yang bijak adalah pembicara yang mau mendengarkan pembicaraan orang lain. Bukan hanya kita menjadi pembicara yang bijak, tetapi kita pasti akan mendapatkan banyak makna dan hikmah di balik pembicaraan orang lain. Seperti tadi yang sudah ditampilkan oleh sahabat Smart, memperhatikan materi dengan baik, akhirnya mampu menjawab semua soal-soal ini dengan benar pula. Baik sahabat Smart, sekira untuk pertemuan kita hari ini, kita cukupkan sampai di sini. Sampai bertemu pada pertemuan yang akan datang dengan materi jurnal balik. Saya Ruslan, pamit dan undur diri. Salam Smart School, generasi smart berkarakter cerdas ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.